Bab 1549, Mau makan kotoran. Tak lama kemudian, keduanya melihat sebuah kota di ujung pandangan mereka. Kota Kyuyong. Kedua lelaki itu mempercepat langkah mereka, tetapi tak lama kemudian, alis mereka mulai mengernyit karena mereka menyadari tiba-tiba ada lebih banyak langkah kaki di kedua sisi jalan utama. Mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki, tetapi tidak dapat melihat siapapun. Sander Ye tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat sekeliling, sambil berteriak, "Pemilik pena Tao ada di sini, mengapa kalian tidak cepat mundur? Apakah ingin makan tahi?" Gupan. Makhluk-makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka langsung marah ketika mendengar ini. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dalam kegelapan itu sangat marah. Aura mereka bergelora bagai air pasang, tetapi mereka tidak berani mendekati jalan utama. Setelah Sander Ye selesai berbicara, dia langsung lari. Dia tidak dapat menjamin makhluk-makhluk ini tidak akan berani memasuki jalan utama. Kalau dia mendorong orang-orang ini ke sudut dan mereka bergegas ke jalan utama, dia tidak akan mampu melawan mereka. Tak lama kemudian, Sander Ye dan Gupan tiba di kota Kyuyong, tapi saat itu gerbang kota sedang ditutup. Gupan tanpa sadar ingin terbang ke kota, tetapi dihentikan oleh Sander Ye. Sander Ye mendongak. Saat itu suasananya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Gupan juga menyadari masalah tersebut saat ini. Kota itu tingginya lebih dari 10 kaki. Jika keluar dari jalan utama saat terbang, akan sangat merepotkan. Gupan berjalan ke gerbang kota dan mengetuk pintu dengan keras. "Cepat buka pintunya, kami orang baik." Sander Ye. 322. 2 P. Tidak ada pergerakan di kota. Wajah Gupan tiba-tiba menjadi muram, dan dia hendak mengetuk pintu lagi, tetapi Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Gupan menoleh ke arah Sander Ye, yang melihat sekelilingnya dan berkata, "Sebentar lagi pagi." Gupan mengangguk, "Baik." Mereka berdua duduk di gerbang kota, dan kegelapan di sekitar mereka dipenuhi dengan segala macam aura, yang sangat kuat. Sander Ye berkata dengan lembut, "Perperangan waktu itu sangat intens." Gupan juga berkata dengan suara yang dalam, "Tidak tahu benda ilahi macam apa yang telah menarik begitu banyak orang kuat di persimpangan dunia virtual dan dunia nyata untuk merebutnya." Sander Ye mengangguk, "Aku juga ingin tahu." Gupan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pria berjalan ke arahnya tidak jauh darinya. Pria itu berlumuran darah dan jelas terluka parah. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik pena Tao. Melihat pemilik pena Tao seperti ini, Sander Ye dan Gupan keduanya tampak heran. Pemilik pena Tao menatap Gupan, dan matanya tampak seperti ingin memakan Gupan. Gupan tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangan kanannya dan aura jiwa yang kuat tiba-tiba terpancar darinya. Pemilik pena Tao tentu saja tidak dapat mentolerir hal ini dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura spiritual Sander Ye menyelimutinya. Sang pemilik pena Tao mengerutkan kening dan berbalik menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pemilik pena Tao, sekarang adalah saat yang paling gelap, tidak cocok untuk bertarung, bagaimana pendapatmu?" Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, lalu menatap Gupan, mencibir, tapi tidak bergerak sedikit pun. Dia minggir dan duduk, perlahan-lahan menutup matanya. Gupan menatap pemilik pena Tao dengan mata berkedip-kedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Sander Ye, tetapi Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Gupan, tetapi dia tahu pemilik pena Tao mendapat bantuan dari jiwa misterius itu. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkannya dan Gupan,
dia pasti tidak akan punya masalah dalam melindungi dirinya. Mereka bertiga menunggu seperti itu, dan akhirnya, secercah cahaya pucat muncul di langit yang jauh. Sekarang pagi. Sander Ye melihat sekelilingnya dan mendapati aura suram di sekelilingnya telah menghilang dan semuanya kembali normal. Pada saat ini, gerbang kota terbuka dan seorang penjaga keluar dari dalam gerbang. Ketika dia melihat Sander Ye dan dua orang lainnya, dia sedikit terkejut. Sander Ye dan dua orang lainnya berdiri dan berjalan menuju gerbang kota. Setelah memasuki kota, Sander Ye melihat sekeliling. Kota Kyuyong ini tidak besar dan tampak sangat sederhana. Sebagian besar orang di kota itu adalah orang-orang biasa. Hanya sedikit sekali orang yang pernah berlatih bela diri, tetapi mereka semua sangat lemah dan bahkan belum pernah bersentuhan dengan energi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang anggun tiba-tiba datang di depan ketiga orang itu. Pria paruh baya itu menatap ketiga orang itu dan tersenyum tipis. "Kalian bertiga, apakah kalian datang dari luar?" Sander Ye mengangguk. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, tetapi kemudian dia kembali normal. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Kalian bertiga, aku adalah Sitoli, penguasa kota Kyuyong. Tidak tahu mengapa kalian bertiga datang ke kota Kyuyong." 322 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22.220. Melihat Sitoli di depannya sedikit gugup, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tuan Kota Li, kami hanya lewat sini dan tidak punya niat lain." Ekspresi Sitoli tiba-tiba menjadi rileks, lalu dia bertanya, "Apakah ada yang bisa aku tolong?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Kota Li, bisakah kamu membantuku menemukan dua orang? Mereka adalah penduduk desa Yuan, bernama Zeto Yuan dan Lin Qin." Desa Yuan. Sitoli berkata, "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia menoleh dan menatap ke arah seorang lelaki tua yang berdiri tak jauh darinya. Orang tua itu bergegas mendekat. Dia mengeluarkan sebuah buku dan membolak-baliknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mereka datang ke kota Kyuyong, lalu pergi lagi." Sander Ye menatap lelaki tua itu, sudah pergi. Orang tua itu mengangguk cepat, Sander Ye mengerutkan kening. Sitoli sedikit bingung dan bertanya, "Mereka tidak kembali ke desa Yuan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Wajah Sitoli menjadi muram, "Ini." Sander Ye memperhatikan mereka berdua dan tahu mereka tidak berbohong. Dengan kata lain, Zeto Yuan berdua telah meninggalkan kota Kyuyong, tetapi tidak dapat kembali ke kota Yuan. Itu pertanda buruk. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Mereka tidak meninggalkan kota melalui gerbang selatan." Sander Ye menatap orang tua itu. Orang tua itu melihat buku itu dan berkata, "Tertulis mereka berangkat dari gerbang utara." Gerbang selatan adalah gerbang tempat ketiga tuan masuk tadi. Dari gerbang ini adalah arah kembali ke desa Yuan, dan berangkat dari gerbang utara adalah menjauh dari desa Yuan. Sander Ye, bisakah kamu mencari tahu apa yang mereka lakukan di kota? Orang tua itu tersenyum pahit, "Ini tidak akan bisa." Sander Ye mengangguk, lalu bertanya, "Apa Alan menuju ibu kota Dewa Kuno dari gerbang utara?" Ibu kota Dewa Kuno. Orang tua itu sedikit bingung. Ekspresi Tuan Kota Li tiba-tiba berubah. Sander Ye dan dua orang lainnya menatap Sitoli. Sitoli tersenyum pahit, "Ketiga tuan, aku tidak tahu banyak tentang Dewa Kuno ini. Aku hanya tahu itu adalah legenda. Kami semua mengira itu tidak ada, tetapi kami tidak menyangka." Sander Ye,
Kalian tidak tahu. Sito Li mengangguk. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar dari generasi yang lebih tua. Kami sama sekali tidak bisa meninggalkan kota. Biarpun keluar, kami tidak berani meninggalkan kota terlalu jauh. Bahkan jika keluar, kami tidak bisa bermalam di luar. Jika kami bermalam di luar, pada dasarnya kami tidak bisa kembali. Wajah Sander Ye menjadi muram. Dia teringat pada Zeto Yuan dan Linikin yang pergi dari gerbang utara. Tapi tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Secara logika, kedua orang ini seharusnya tahu kalau ada bahaya di luar, tapi mereka tetap keluar lewat gerbang utara. Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Bukankah mereka orang lokal? Sander Ye berpikir banyak karena perilaku kedua orang ini agak tidak normal. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, "Nggak usah buang waktu. Mari kita bertemu di luar gerbang utara nanti malaran." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke samping. Sander Ye menoleh dan melirik pemilik pena Tao yang hendak pergi. Orang ini berhasil bertahan hidup setelah dipukuli sekelompok orang. Dia sungguh beruntung. Atas pengaturan Sito Li, Sander Ye dan Gupan tiba di halaman dan masuk ke kamar masing-masing. Pagoda kecil bertanya, "Apa kamu percaya pada Gupan?" Sander Ye berkata, "Aku setengah percaya saja." Pagoda kecil sedikit bingung, "Setengah saja." Sander Ye mengangguk, "Kerjasamanya denganku hanyalah kerja sama kepentingan. Kerja sama kepentingan tentu saja tidak bisa sepenuhnya bisa dipercaya." Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Bocah, aku selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi padamu kali ini." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. "Tuan Pagoda, jangan seperti itu." Pagoda kecil berkata, "Sungguh, perasaanku selalu sangat tepat." Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit kesal. Pagoda kecil berkata, "Sebelumnya, Tuan Pagoda tidak disegel, jadi kamu bisa bersikap tidak takut. Tapi, sekarang Tuan Pagoda disegel, jadi kamu harus ekstra hati-hati dalam segala hal. Apakah kamu paham?" Sander Ye. Sander Ye perlahan menutup matanya. Dia tidak berpikir kalau Tuan Pagoda melebih-lebihkan, karena dia juga merasakan segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Kekaisaran Dewa Kuno. Batas antara nyata dan virtual. Dia sekarang terperangkap dalam pusaran ini. Walaupun dia maupun pemilik pena Tao dibatasi, baik dia maupun pemilik pena Tao tidak dapat menggunakan sarana apapun kecuali dia memanggil orang dan pemilik pena Tao menggunakan kekuatannya sendiri. Kerugian yang dideritanya sekarang adalah pengetahuannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilik pena Tao. Oleh karena itu, dalam hal menarik orang, dia jauh kalah dibandingkan pemilik pena Tao. Kalah. Ada kilatan kompleks di mata Sander Ye. Dia tahu dia tidak boleh kalah kali ini. Kalau dia kalah, dia hanya bisa menjadi raja pendukung di masa mendatang. Tapi, setelah dipikir-pikir lagi, menjadi raja pendukung tampaknya cukup bagus. Sander Ye tertawa, "Master Pagoda, aku tahu masalah ini tidak sederhana, tapi tidak masalah, lakukan saja yang terbaik." Sembari berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan kesadarannya mulai mempelajari jimat senjata kaisar. Baik itu Sungai Dao Agung maupun jimat, tampaknya mereka tidak dalam keadaan normal sekarang. Dia juga berpikir untuk langsung mengaktifkan jimat ini untuk mati bersama pemilik pena Tao, dan kemudian membiarkan bibinya menghidupkannya kembali. Dengan cara ini, dia dapat dianggap sebagai pemenang. Tetapi ketika dia berpikir pemilik pena Tao adalah klon, dia memutuskan untuk lupakan saja. Sungguh rugi. Lagi pula, jika bibiku tidak membangkitkannya kembali, maka dia benar-benar mati di tempat.
Dia merasa bibinya tidak akan dengan mudah membantunya melakukan hal ini sekarang. Sekalipun bibinya melakukannya, dia harus membayar harga yang mahal. Senja. Mereka bertiga sampai di gerbang utara. Sander Ye menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao telah berganti dengan jubah Tao baru dan tampak seperti seorang penipu. Gupan memiliki ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah seseorang berutang jutaan padanya. Mereka bertiga berjalan menuju jalan utama dan menuju ke kejauhan. Dalam perjalanan, tidak seorang pun dari ketiganya berbicara. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba sekelompok pengawal dewa kuno muncul di kejauhan. Melihat hal itu, mereka bertiga pun buru-buru mengikutinya. Mereka mengikuti kelompok pengawal dewa kuno, dan mereka menemukan di tempat pengawal dewa kuno berada, tidak ada lagi aura kegelapan di sekitarnya, dan tidak ada orang kuat yang memata-matai. Ketiganya mengikuti kelompok pengawal dewa kuno untuk waktu yang lama dan akhirnya tiba di dataran tinggi. Begitu mereka melangkah di dataran tinggi, ekspresi ketiganya langsung menjadi serius. Semangat juang. Semangat juang yang tiada habisnya memenuhi seluruh dataran tinggi. Para dewa mati. Di atas dataran tinggi itu terdengar suara gemuruh bagaikan guntur. Ketiganya tampak serius. Aura ini setidaknya berada di puncak tingkat 9. Tidak seorang pun dari ketiganya yang berani melangkah maju. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Pemilik pena Tao, bukankah kamu mengatakan kamu adalah dewa?" Sang pemilik pena Tao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Aku pernah bilang seperti itu. Aku bukan dewa. Yang paling kubenci adalah dewa. Jangan ngomong sembarangan." Bersambung.